Apa ya, lebih mikir, oh dapat uang tuh harus segini, ini nanti kesini, ini sini. Jadi saya kalkulasin, oh saya harus ambil untung segini, di luar kebiasaan. Dapat? Oh, enggak. Terus belief system yang dipakai apa? Harusnya nggak pernah mikir sih sebenarnya, nggak dulu. Nggak pernah mikir bagi orang yang memang bisa lost tanpa mikir. Saya bukan menyalahkan karena sudah berkeluarga ya mas, tapi ketika masih lajang, karena nggak ada pikiran apapun ya, misalnya yang dipikirin kan hanya diri sendiri, nggak ada mikir anak istri. Benar-benar mati atau tidur? Benar-benar kita itu di situ disiksanya atau di dimensi yang berbeda lagi? Kan gitu, nggak usah mikir-mikir itu, mikir cuan dulu lah. Bab cuan dulu lah. Bab mati gitu rasain aja dulu lah gitu. Nanti pas udah mati kita kumpul lagi. Tua gitu kan. Kasang deh gitu. Sawoin gitu kan. Itu loh, teman-teman itu membatasi sesuatu yang nggak pernah dibatasi. Membatasi sesuatu yang pernah dibatasi. Ya. Ketika saya tuh belajar di beberapa dunia, gitu, seolah-olah ini, ngomong kartun, ya, gitu. Saya belajar di beberapa dunia. Ternyata mereka itu untuk hal-hal yang lain, ada yang uang itu cuma koin, ada yang berbentuk batu, ada namanya batu asal, ada batu 3 warna, lucu-lucu kan. Ada yang cuma barter, ada yang sudah tidak mempedulikan tentang uang, karena mereka jarang makan itu mungkin kayak lebaran kali, karena mereka makannya itu memakai yang namanya ki, energi. Kebayang itu kan, lucu-lucu. Dari mereka yang saya dapatkan banyak sekali hal-hal yang ketika berkumpul maka selalu akan ngomong, enak di bumi kamu, enak di tempat kamu. Rata-rata mereka semuanya itu bermain ki, bermain energi, bermain cahaya. Ada tempat itu yang benar-benar tandus, tidak ada energi sama sekali. Akhirnya mereka itu melakukan persembahan saja ke gunung atau ke hewan-hewan yang besar-besar. Kemudian hewan akhirnya mengeluarkan energi ketika itu, dan energi itu yang disarap. Nah, persembahan-persembahan itu dibawalah ke bumi ini. Padahal kita nggak butuh. Dan ternyata untuk mencari apapun ini, mencari apapun yang terkait dengan bab dunia, di sini lebih mudah daripada di bumi-bumi yang lain.
Karena teman-teman saya yakin sudah sering diajak oleh ustadz untuk bersyukur kan. Jadi nggak usah ngulang untuk kata-kata bersyukur. Saya cuma ngajak kumaha agar batasan-batasan teman-teman itu jebol. Saya nggak ngelarang teman-teman untuk pelajari apapun, tapi praktekin. Kata-kata yang selalu saya pegang itu cuma, ayo yang sungguh-sungguh, karena ada rezeki di sana. Ya benar, ada satu rezeki untuk orang yang bersungguh-sungguh. Walaupun kata orang lain itu, bab itu, kamu tuh konyol, masa ngelakuin kayak gitu aja. Tapi dia bersungguh-sungguh ya, gitu kan. Siklus sampai kapanpun akan terjadi, menandakan bahwasanya kita nggak berkembang. Berkembang Pak, oke kita nggak pakai kata berkembang, iya tapi berkembang Pak, tapi menandakan bahwasanya kita nggak berkembang. Berkembang Pak, oke kita nggak pakai kata berkembang, iya tapi berkembang Pak, tapi masih ada siklus. Harusnya nggak ada siklus. Nggak ada, harusnya berkembang cepat. Masa ayo klutek-klutek di sini aja. Kapan teman-teman belajar ke sana? Ayo belajar tentang Tasik aja. Tapi bisa nggak ngegeser Jakarta tanpa kita ke Jakarta? Otaknya orang pengen nasi Padang, nggak harus ke Padang. Iya. Kalau dulu harus ke warung nasi Padang. Kalau sekarang Gojek. Berkembang ya Tete. Dulu pengen tahu semua tentang budaya Indonesia ke TNI ya. Sekarang mah enggak. Google. Nah gunain lah. Gitu. Makanya nggak ada batasan. Kalau kemudian masih untuk melakukan hal apapun itu harus ada syarat dan ketentuan, Berarti itu yang membatasi. teman-teman nggak akan bagus. Tapi pastinya untuk belajar itu pasti mahal. Teman-teman belajar tentang beberapa hal harus bolak-balik umroh, biaya. Teman-teman belajar tentang bab harta dan kasih sayang, belajar zakat sama sedekah. Gitu. Nah kalau kemudian kita itu selalu ngomong, saya yakin ini akan berhasil. Tapi medan beda ya. Tiba-tiba akhirnya yang sudah benar-benar ini 90% kita itu closing nih bab pencarian uang. Habis itu ternyata hilang, nggak jadi gitu ya. Di PHP ayo kumpulin surat tanah kata Bu Atin gitu ya. Dari tahun berapa ya kata Pak gitu. Tapi hayo diajak cuman ngumpulin gitu. Janji-janjinya itu jadi tol apa enggak? Karena kita berharap di situ.
kita nggak pernah bersenang-senang loh terhadap apa yang kita lakukan. Ngajar ya senang-senang, bekerja ya senang-senang. Ada harapan di situ, berarti harusnya gimana? Hah? Iya kan tadi ada kata-kata harapan, ya berharap dapat gitu. Ini jawabannya versi mana? Kalau versi hiburan mah ya boleh lah berharap sesuatu dari orang, berharap sesuatu dari pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi kalau versi dunia energi, versi yang sebenarnya, semakin ada harapan akan mengurangi nilai atau value-nya sendiri. Nah, soalnya ini ada tawaran proyek gede, belajar dari yang kemarin. Saya nggak mau ada perasaan Kayak project-project misalkan sampai ratusan juta, miliaran. Saya tuh selalu ngomong ke teman-teman, ngomong apa? Anggap aja sesi hiburan. Nggak pernah ngomong kan, wah, wow, fantastis ya, Iya. kejar gitu. Enggak, anggap aja sesi hiburan. Karena bagi saya pekerjaan itu tidak mesti selaras dengan yang namanya cuan. Di bab hikam gimana? Salah satu deh. Tidak ada ya yang namanya, Allah nggak janji kok ikhtiarmu itu menembus takdir yang kau buat. Adapun ketika ikhtiar kita A, kemudian kita itu pengen B, hasilnya itu B, dan kemudian kita dapatkan B, berarti kita cuma menggenapi takdir Allah saja. Kita nggak keluar dari takdir Allah. Gitu. harusnya Kita kan selalu ngomong pas banget ya, pas saya lagi butuh ada gitu. Sumuhun eta ngegenapin takdir Allah. harusnya biar nggak di luar. Makanya ayo dipikirkan, 3.000 jalan suksesmu itu ada, dan nggak perlu kita itu sama satu sama lain. Kalau emang engkau tipikal pemikir, ya pikirin. Kalau engkau tipikal yang nggak pemikir, ya nggak usah dipikir. Mikir, kalau engkau tipikal pemikir, berarti mikirnya yang sungguh-sungguh. Nanti tanya aja lah ke sini, nanti tanya aja. Enggak, bertanya itu berarti menandakan ketidaksempurnaanmu dan kemudian tidak terbukanya segel-segel DNA leluhur. Bukan saya bertanya, boleh lah. Ketemunya seminggu sekali, pertanyaannya hari Sabtu, tunda lagi, kebayang rugi enggak? Pikir, karena kita tipe pikir ya, pikir, praktekkan, jalanin terus, trial, baru nanti ketika pas
hari Kamis ketemu saya tuh udah lakukan ini, kok nggak presisi ya? Nah, itu baru oke. Enggak, kalau kita kan, wah nanti aja lah, nunggu lah. Gitu. Maka semuanya juga ketika satu hukum itu ditunda, dalam tubuh kita ada satu hukum yang kemudian dipakai, yaitu penundaan. Maka semua hal dalam tubuhmu akan ngomong pending semua, termasuk rezeki. Allah nggak mending, gitu. Kita yang mending. Komandan. Kebayang. Kayaknya perenungan itu butuh untuk kemudian saya melangkahnya harus gimana, dan itu menjadi satu kerahasiaan teman-teman. Bukan mencari referensi dengan buku atau wah saya harus cari referensinya dulu. Ya silakan. Tapi banyak pendingan yang akan terjadi. Numpuk tak akhirnya. Karena kita sudah dibekelin ruh itu yang memang lebih tua daripada akal, lebih tua daripada otak, lebih tua dari jasad kita. Kenapa nggak kemudian kita itu mencoba untuk di sela-sela waktu terkoneksi dengan ruh? Nanti tanya lagi, terkoneksi dengan roh gimana? Banyak caranya. Salah satunya yang diajarkan adalah duduk. Kok nggak instan? Instan gampang. Ambil kabel gitu, pegang. Dua-duanya pegang. Gitu. Wah, lumayan lah. Nanti bilang, kalau sudah 5 detik, putusin ya saklarnya. Oh gitu, janjian, nggak apa-apa. Ini juga bisa. Jadi percobaan, toh. Ekstrim itu. Juga apa-apa, ekstrim juga percobaan. Dan itu ada. Akhirnya kita koma sedikit lah. Ada yang kayak gitu. Ada yang dihajar dengan kepahitan, sampai jatuh dalam keputusasaan. Ketika sudah putus asa, akhirnya kita karena masih ada secerca kasih sayang atau saya nggak mau ninggalin, saya masih harus kuat karena masih ada istri dan anak-anak saya. Bangkit kita. Masa harus ketemu dengan keputusasaan? Jangan sampai. Gitu. Kita ngapain ngomongin ini, bab ini? Ngomongin bab-bab kayak gini tuh gak jelas loh. Kan bab. Saya lagi belajar itu Pak tentang pengambilan keputusan untuk diri. Di segala situasi itu kan setiap keputusan pasti ada risikonya. Tapi kalau nggak ngambil keputusan justru keimbas oleh situasi. Saya sempat kan karena merasa benar-benar ceroboh gitu. Akhirnya nggak ngambil keputusan apa-apa, malah keimbas sama orang lain gitu. Dalam tubuh kita itu ada sisi ego ya. Kalau bab psikologi itu ada ngomong id,
ego, super ego. Alam bawah sadar kita itu terlalu besar, dan selalu banyak orang itu yang mengesankan atau mencitrakan dirinya itu tidak memiliki yang namanya sisi egois. Egosentris gak ada. Ketika saya ajak ngomong bab, ayo kita egois dulu lah ke diri kita, gak usah bantu orang, kayak gitu ada percikan gak menerima gak? Ya kita kan harus ini. Tapi sesekali muncul atau sering muncul dalam kesendirian teman-teman, udah saya nggak mau bantu orang, orang juga dibantu nggak ingat sama saya gitu. Ayolah berpikir jernih. Jadi siapa yang munafik? Siapa yang naif? Saya. Kayak gitu. Iman. Tapi kan gitu selalu ada tapi. Kita kan belajar untuk baik. Ketika saya kemudian memperkeruh suasana, lebih banyak mana di sekitar kamu itu orang yang baik, benar-benar tulus, atau orang yang memanfaatkan kamu, bahkan saudara-saudara kamu. Nah, kalau saya udah ngomong kayak gitu, akhirnya kan inget, oh adik saya teh gitu ya, aduh sepupu saya teh manfaatin gitu. Ayo. Gitu. Kita loh udah belajar banyak hal. Ketika kita lihat sinetron A, B, C, D, E tentang pertengkaran, kelicikan, kepicikan seseorang, sebetulnya kita sudah berperang dengan diri kita. Kenapa itu tidak kita anggap apa yang kita lihat itu adalah diri kita? Gitu. Oh iya ya, ternyata emang ada sisi picik saya kayak gitu, mengiyakan. Gitu. Akhirnya kan merembet ini teh, karena kebanyakan di dunia itu selalu harus didapatkan atau dibeli dengan uang. Dan sedikit saya lihat kasih sayang itu diberikan tanpa dibeli dengan uang. Ada yang nolak, berarti kita mikirnya negatif nih. Bukan negatif, tapi saya coba untuk mengeluarkan citra diri kita. Sejak kecil ada nggak perasaan Anda itu dianaktirikan? Sejak kecil ada nggak perasaan kita itu Tuhan nggak adil? Sejak kecil ketika di SD kita ngelihat enak ya kalau jadi orang kaya. Udah, itu sisi egois Anda. Kecuali teman-teman, mungkin saya aja ya. Teman-teman makan orang-orang baik. Orang menang. Makanya karena terlalu banyak kepribadian yang tercetak dalam diri, saya harus berperang dengan diri, dengan cara duduk. Daripada saya itu ngikutin ketika retreat itu saya ngikutin pintasan-pintasan pikiran, saya langsung hadirkan. Saya mau berperang dengan ini. Berperang bukan mencari menang dan kalah, tapi kemudian mencoba dengan cara A hasilnya seperti apa, cara B hasilnya seperti apa.
Akhirnya sibuk dengan diri sendiri. Sudah nggak ngurusin orang lain. Ego lah. Nah, itu sisi egois tuh. Dalam diri kan masih ada. Ketika saya percikan, ayo saya ajarkan teknik untuk menundukkan orang. Kira-kira masih suruh ngaco deh gitu. Tapi dalam batin suatu saat pasti kepake ya gitu ya. Atau lupa hari ini, tapi lama-lama misalkan 3 bulan kemudian datang lagi. Mas, cara nundukin orang teh kumaha? Yang pakai tangan-tangan digituin. Tanya kan akhirnya. Gitulah. Makanya kalau saya, sisi egois saya adalah ketika saya menjabarkan hari ini, mau dipakai atau tidak terserah ente. Ketika di lain hari ente nanya, lupa saya gitu Pak. Karena sudah bukan bab itu. Gitu loh. Ya. Kita pernah datang ke floating market ya. Di sana akhirnya tukar uang dengan koin. Berharga nggak itu koin di sana? Berharga. Bawa ke sini kan? Nggak berharga ya. Nah, gitu. Maka ilmu itu mesti bertambah. Kalau kemudian kita diajarkan saat ini dan kemudian kita tidak mempraktekkan, maka kondisi yang untuk kemudian jawabannya ini akan nanti lari berapa lama lagi. Ternyata kondisi kemudian berapa bulan kemudian itu kondisinya B. Wah, ini kayaknya jawabannya aneh kata kita. Kata kondisi itu makhluk. Harusnya jawabannya B, kenapa A gitu. Pernah ikut ujian kan? Ujian di sekolah ya. Jawabannya A semua. Pasti ada yang bener ya? Ada. Tapi yang salah banyak. Gitu tapi. Harusnya ketika kita hari ini tuh diajarin A, maka seminggu itu kita itu belajar A dengan jawaban A. Minggu depan kita itu diajarin B, ya B semuanya jawabannya. Gitu. Karena kita yang hadirkan. Ingat, solusi itu datang sebelum masalah gitu. Saya mempelajari beberapa praktisi. Dia itu hari ini belajar tentang diagnosa ini. Psikiater nih. Obatnya ini nanti ini. Udah tutup. Ternyata besok yang datang ya kebanyakan itu obatnya. Ya. Makanya penyakit pun datang musim-musiman ya. Kebayang dokter itu ngafalin resep begitu banyak. Nah, dokter-dokter yang spesialis itu sudah tahu pakemnya. Akan datang penyakit ini. Udah. Tapi ini ditambahin variabel yang lain adalah ini. Kalau saya resepnya kayak tahun yang lalu kayaknya nggak akan pas. Saya tambahin apa? Maka dokter itu rame terus. Gitu lah. Dia menyiapkan jawabannya sebelum datang masalahnya. Nah, kalau ngepraknya ke kita yang bukan dokter,
masalahnya udah datang baru nyari solusi. Ah, yang punya barber mah gampang gitu. Cari model pas gitu. Ini kayu itu gitu. Ajar itu terus. Paling dimodif dikit-dikit. Ininya itu, modelnya itu kadang-kadang nggak sesuai. Nanti dia ngomong, ini pas buat kamu, cocok gitu. Ntar datang yang lain, pengen presisi kayak gitu. Kok jadinya beda kayak gini? Itu pas buat kamu. Kadang kayak gitu. Sampai kemudian tangan kita udah terbiasa untuk, ya udah presisi aja. Mas Haris ketika motong antara kanan kiri keseimbangan. Enggak ya. Udah alam bawah sadar itu. Bahasnya di Enggak ya? Mau panjang urenan diukurin. Oh gitu. target di bawah 10 menit. Oke, itu. Karena ada ukurannya. Nah, coba dicari lagi. Kita itu tipe pemikir apa tipe yang selengean? Kalau tipe selengean dibawa ke tipe mikir praktis kayak gini, ya jatuhnya ya capek. Kalau saya diajak untuk misalkan ada project A, B, C, D, ya saya kerjakan sebaik-baiknya. Masalah hasil terserah nanti. Tapi saya juga nggak nunggu hasilnya. Karena yang saya pastikan kurang ya Allah. Gitu. Dan yang saya pakai adalah versinya salah satu nabi. Kamu kok tomak banget sih sama harta? Bagaimana saya itu bisa berpuas diri dengan rahmatmu yang dalam bentuk rezeki itu gitu bahasanya. Tidak. Toh engkau hadirkan 10 juta juga akhirnya juga pas. Engkau akan hadirkan banyak kejadian-kejadian yang harus kemudian mengharuskan uang 10 juta itu keluar. Gitu terus ngapain mikir? Tinggal kita ngomong, tanya ke istri, kurang tuh? Kurang. Ya sudah, ayo kejar lagi. Bukan nanya, ini kemarin tuh buat apa aja sih? Gini. Gitu. Kalau saya sih lebih seneng kejar-kejaran. Saya tuh lebih seneng teman-teman kayak misalkan salah satu teman